Kisah nyata Kalajengking bertemu dengan pendekar bertopeng. Siapakah Kalajengking itu dan siapakah pendekar bertopeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas kisah nyata Kalajengking bertemu dengan pendekar bertopeng. Mari kita saksikan sama-sama agar Anda tahu jawabannya. Di siang bolong, di salah satu pegunungan, kebiasaan penduduk di daerah pegunungan bercocok tanam dengan palawija. Pada saat orang istirahat di salah satu gubuk, ada seseorang berteriak-teriak minta tolong. Lantas semua petani yang ada di lingkupnya berdatangan. Salah satu yang menghampiri mengatakan, "Kenapa, Pak?" "Saya digigit kalajengking daerah lengan." Begitu pula dibukanya lengan memerah, lantas bergambar kalajengking. Begitu salah satunya penduduk yang hadir, kebetulan seorang ustadz. Beliau paham, kebetulan beliau juga sedang bercocok tanam, menanam umbi-umbian. Dicarilah sesuatu. Kebetulan di situ ada salah satu pohon akar batang. Pohon akar batang, atau katakanlah kalau orang bilang bunga batang. Jadi memang pohonnya itu cuma batang, nggak ada bunganya. Ditumbuk halus, ditempelkan ke bagian yang luka. Insya Allah akan membantu, yang sifatnya hanya untuk membantu. Itu kalau memang kalajengking biasa. Tapi kalau kalajengking jadi-jadian, kata penduduk situ, salah satu ustadz, karena pernah mendengar ada pendekar bertopeng yang punya ilmu tinggi, yang pernah menolong orang kena gigitan kalajengking, tapi bukan kalajengking biasa, kalajengking jadi-jadian, langsung sembuh. Awalnya memang kejang-kejang, begitu kebetulan ketemu pendekar bertopeng, dia langsung sembuh. Entah kenapa ditiup olehnya. Lantas tiba-tiba ada seseorang gede besar, di lengannya memiliki gambar kalajengking, kata penduduk itu. Bahkan si ustadz itu yang pernah menyaksikan juga melihat bahwa dia memiliki ciri khas gambar kalajengking di lengannya, ada di sebelah kiri. Ini jangan-jangan, kata penduduk satunya, jangan-jangan ini orang itu memiliki ilmu tinggi untuk kejahatan. Kalau nggak ditolong buru-buru, bisa-bisa nyawa melayang. Kata penduduk satunya, jangan bicara di depan orang yang kena kalajengking, nanti dia malah tambah takut. Gak lama kemudian, 3 hari yang lalu, salah satu penduduk datang yang pernah menyaksikan kalajengking ada di ujung kota, mengatakan, datang di gubuk itu, "Bang, kenapa bang?" Dia bertanya dulu bahwa ini dia kena kalajengking. "Nah, ini justru saya mau ngasih tahu, saya ada kabar, katanya ada pendekar kalajengking, dia ngenain orang, ceritanya di warung, dia kan jalan-jalan tuh sama anak buahnya.
Pokoknya ciri-cirinya orang gede tinggi, punya gambar kalajengking yang ada di tangan kirinya. Selalu dia pakai kaos agak pendek, jadi kelihatan gambarnya. Dialah penjahatnya. Dia nggak kelihatan, tiba-tiba orang kena kalajengking. Gak lama kemudian, begitu ada orang pinter, pendekar apa ya, pendekar bertopeng, langsung dia nongol kalajengkingnya, pendekarnya datang yang si kalajengking. Akhirnya di situ beradu entah kemana, tiba-tiba dua-duanya menghilang. Tapi si pendekar bertopeng, alhamdulillah udah sempet nolong orang itu, alhamdulillah sembuh. Kalau nggak ketolong nggak tahu dah, ini bukan kalajengking biasa, kata orang yang baru datang memberi kabar pendekar kalajengking dan pendekar bertopeng. Lantas beranjak buru-buru dengan Pak Haji tadi untuk mencari informasi orang pintar yang ada di kota. Katakanlah pendekar bertopeng. Setelah sampai di kota, mencari informasi dari satu orang ke satu orang, alhasil mendapatkan kabar bahwasannya di sini yang bisa, kata penulis itu, ya seorang ustadz aja yang ahli ruqyah. Tapi kalau saya bicara pendekar bertopeng, saya baru dengar, kata si ibu itu yang penduduk setempat. Lantas si ibu penduduk setempat menambahkan pembicaraan, coba bapak-bapak datanglah ke ustadz itu, mudah-mudahan bisa membantu. Setelah sampai di ustadz yang katakanlah dikenal dengan seorang spiritual ruqyah, sampai di situ cerita demi cerita si ustadz tuan rumah sudah punya jawaban. Yang selama ini beliau yang dikenal ustadz suka ruqyah, padahal dialah pendekar bertopeng. Cuman sampai saat ini penduduk tidak mengetahui bahwa pendekar bertopeng adalah ustadz yang kebiasaan dikenal dengan ruqyah. Si ustadz udah punya jawaban di situ. Dengan dua tamu yang datang, ada hubungannya yang pernah ustadz bertopeng ini bertemu dengan pendekar kalajengking. Singkat kata, tuan rumah si ustadz itu mengatakan, mari kita buru-buru ke sana. Orang yang pernah kena kalajengking yang di sawah, mereka akhirnya bertiga berjalan. Singkat kata sudah sampai di sana. Si ustadz yang diundang tadi mengatakan, betul, ini bukan kalajengking biasa. Lantas si ustadz buru-buru mengobati dia. Hanya cuman tiupan dari mulutnya, luka itu menghilang, termasuk gambarnya. Lantas si ustadz mengatakan, saudara-saudara, alhamdulillah, kebetulan nih sahabat saya, ustadz yang di kampung sini, datang ke sana. Untung belum terlambat, dan beliau sudah memberikan obat-obatannya dari akar batang. Ya sifatnya membantu. Kalau seandainya si ustadz ini nggak ngasih herbal, ya saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ini memang betul perbuatan si pendekar kalajengking. Terus salah satu penduduk nyeletuk, Pak, apa betul ada pendekar kalajengking yang memang begitu? Terus satunya yang habis ngundang si ustadz mengatakan, emang betul saya menyaksikan. Terus Pak Haji yang ngundang juga mengatakan, menambahkan omongan, saya juga pernah mendengar begitu. Terus satunya kembali lagi ngomong, saya yang menyaksikan langsung, makanya saya langsung buru-buru nyari ustadz yang di kota. Padahal si ustadz yang di kota itu memang dialah pendekar bertopeng. Begitu selesai mengobati orang tersebut udah siuman, si ustadz mengatakan, saudara-saudara, yang penting kita hati-hati, waspada, bahwasanya pendekar kalajengking ini sudah merambah kemana-mana. Saya juga pernah mendengar ada beberapa tempat kejadian yang sama seperti ini. Mudah-mudahan penduduk sini aman. Saya sendiri kepingin menemui dia, sebab
dicegah akan banyak memakan korban. Lantas si Ustadz yang dari penduduk setempat mengatakan, solusinya gimana Pak Ustadz? Lantas penduduk ada yang bicara, iya Pak, gimana caranya ya supaya mencegah itu, supaya kami aman. Kami merasa was-was juga nih, sudah makan satu korban, untungnya ketolong. Alhamdulillah, kata penduduk satunya. Terus si Ustadz yang dari kota yang dikenal dengan spiritual ruqyah mengatakan, insya Allah saya akan coba membantu. Memang tujuan saya ingin mencegah supaya tidak merambah kemana-mana. Begitu gak lama kemudian ada gerakan-gerakan di pohon di depan rumah, di mana penduduk pada kumpul ngobrol dengan ustadz dari kota. Tiba-tiba binatang kalajengking raksasa hadir jatuh dari pohon. Para penduduk satu sama lain berteriak-teriak, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, itu kalajengking besar tuh, raksasa tuh jatuh dari pohon. Si Ustadz langsung buru-buru ke depan yang dari kota bersama didampingi dengan Ustadz setempat dan termasuk yang pernah menyaksikan. Yang pernah menyaksikan bilang, itu Ustadz benar-benar itu kalajengkingnya tuh yang pernah saya ketemui. Si Ustadz langsung permisi ambil wudhu, hanya sebentar. Pada ingin mengubah dirinya sebagai pendekar topeng supaya warga nggak sempat kaget dahulu. Itu menurut si Ustadz. Gak lama kemudian si Ustadz tiba-tiba sudah ada di dekat binatang yang dibilang kalajengking raksasa. Lantas orang-orang berbicara, mana Ustadznya lama banget. Lah, kok tiba-tiba ada pendekar bertopeng, tiba-tiba ada di depannya dia. Lantas mereka melihat dengan saksama, dengan seriusnya, mereka tiba-tiba perang. Lantas Ustadz mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Kalajengking? Kalajengking tiba-tiba berbicara, saya adalah Raja Kalajengking. Lantas Ustadz mengatakan, apa betul Anda yang selalu menyakiti banyak orang sehingga orang menjadi korbannya yang tidak bersalah? Betul. Apa tujuan Anda? Saya adalah rajanya preman. Tidak ada yang sanggup menandingi melawan saya, kecuali pernah ada orang pendekar bertopeng, termasuk Anda barangkali yang bertopeng. Sekarang yang kesekian kalinya bertemu dengan saya, kata si penjahat tadi bertopeng. Terus si Ustadz mengatakan, kalau memang Anda masih ingat adanya saya sebelumnya, kenapa Anda terulang-ulang terus? Kata si Raja Kalajengking mengatakan, saya preman paling hebat ditakuti. Kemana aja nggak ada yang sanggup kecuali manusia bertopeng, termasuk Anda barangkali. Lantas Ustadz, sudahlah, sampai di sini jangan Anda lakukan lagi, akan banyak makan korban orang-orang yang tidak bersalah. Lantas si Raja Kalajengking itu marah. Enak saja, kalau berani ayo tuntaskan sekarang. Tempo hari saya masih penasaran, kata si Kalajengking. Terjadilah perang para penduduk. Wah, perang dah nih. Untung si topeng, pendekar topeng hadir ya tiba-tiba ya. Si Ustadz kemana ya? Semua penduduk mengatakan demikian. Lantas satunya, perhatikan. Jangan-jangan nih Ustadz yang dari kota kali nih. Tiba-tiba dia muncul. Begitu si Ustadz langsung meniupkan angin dari mulutnya mengenai kepalanya, dia terbakar. Tidak lama kemudian si topeng, pendekar topeng itu langsung membakar tubuhnya si Raja Kalajengking.
para warga sorak-sore, "Weh, kalah jengking, kebakar lo, kebakar." Nggak lama kemudian kalajengking berubah wujud menjadi manusia yang besar tinggi, yang pernah dilihat beberapa orang tatonya kalajengking yang ada di sebelah kiri. Lantas dia teriak-teriak minta ampun. Begitulah si Ustadz langsung menyentuh kepalanya. Si Ustadz katakan, "Kalau memang kamu memang mau bertobat, tobatlah." Lantas si Ustadz langsung ngangkat ilmunya, dipeganglah kepalanya. Si pendekar kalajengking langsung kaget, dia bingung. Begitulah saudara-saudara, kisah nyata pendekar kalajengking bertemu dengan pendekar bertopeng. Semoga bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera selalu. Pendekar kalajengking bertemu dengan pendekar bertopeng.